Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan saya Dr. Fianda. Saya Nesa Atia. Saya Siti Anissa. Saya Vidya Jani. Saya Melani Putri Ramadhani. Saya akan memaparkan proposal usaha makanan khas daerah Boboco. Kata pengantar, puja dan puji syukur semoga senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan proposal kewirausahaan makanan khas daerah dengan baik dan tepat waktu. Proposal kegiatan usaha ini disusun guna memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan prakarya dan kewirausahaan atau PKWU. Di samping itu, proposal ini dimaksudkan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan kewirausahaannya. Tidak lupa, pada kesempatan ini juga kami ucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan proposal ini. Kami menyadari masih ada kekurangan dalam penyajian proposal kegiatan usaha ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan proposal serta usaha yang dijalankan sangat kami harapkan. Semoga proposal kegiatan usaha ini bermanfaat bagi pengembangan kemampuan kewirausahaan. Itu pendahuluan, latar belakang. Setelah memperhatikan semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis, dikarenakan kurangnya pengetahuan akan pemanfaatan sumber daya yang ada dan menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi di masyarakat, dikarenakan kurangnya pemikiran yang luas untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi keluarga dan masyarakat. Berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengolah barang mentah menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati para konsumen. Oleh karena itu, penulis menciptakan sesuatu hasil atau produk yang memiliki nilai jual. Penulis membuat kue bobico. Kue ini berbahan dasar ubi yang sangat mudah didapatkan, akan tetapi masyarakat kurang akan pengolahannya, sehingga tidak menyadari bahwa ubi ini jika diolah menjadi kue yang menarik dapat memiliki harga jual yang cukup tinggi. 1.2 visi. Visinya itu menjadikan makanan tradisional menjadi yang lebih utama. Misi yang pertama, selalu berinovasi dengan produk tradisional. Yang kedua, meningkatkan kualitas makanan tradisional. Yang ketiga, mengutamakan kualitas dalam pelayanan sehingga konsumen puas. Yang keempat, tujuan kegiatan usaha. Tujuan penulis memilih jenis usaha ini yaitu: 1. Mendapatkan keuntungan. 2. Menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang 1.5. Maksud kegiatan usaha. Dari hal membuka usaha ini, penulis bermaksud ingin menyalurkan ilmu yang penulis miliki, yaitu kemampuan di bidang kuliner. Di dunia usaha, bentuk dari pengalaman dan menambah wawasan atas ilmu yang telah penulis ketahui, dan ingin berinovasi dengan makanan tradisional, sehingga makanan tradisional tidak akan kalah dalam kualitas dengan makanan-makanan di zaman yang modern ini. Penulis akan berinovasi dengan mengembangkan kembali kue tradisional, yaitu obi, menjadi lebih menarik dan lebih berkualitas. Penulis akan membuat bobico, yaitu bola-bola obi coklat, yang hasil dari pengembangan dari kue obi. Bab 2, pembahasan. 2.1 Profil. Bobico adalah brand dari kegiatan usaha penulis. Karena bahan bakunya adalah ubi, ubi biasanya dikenal dengan makanan pedesaan. Namun, kini penulis ingin mengembangkan kembali dengan cara mengolah ubi menjadi makanan yang menarik, sehingga ubi dapat dikenal luas oleh masyarakat. Cara penulisan memperkenalkan ubi ini secara luas yaitu dengan cara membuat hasil olahan dari ubi yang semenarik mungkin tanpa mengurangi isi nutrisi yang terkandung di dalamnya. Ubi banyak sekali mengandung nutrisi penting bagi kesehatan. Kandungan yang termasuk dalam ubi yaitu vitamin A, C, E, beta-karoten, magnesium, kalium, dan kaya oksigen. Sehingga makanan ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia. 2.2 Strategi pasar. Agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan lancar. 3. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha, yaitu sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, penulis harus mengukur kemampuan penulis terhadap lingkungan atau pesaing melalui SWOT. 1. Kekuatan. Rasa percaya diri bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena produk yang penulis buat ini mempunyai kualitas yang cukup tinggi. Karena bahan dasarnya menggunakan ubi yang banyak mengandung nutrisi yang pembuatannya yang higienis. 2. Kelemahan. 1. Produk tidak tahan lama.
2. Produk mudah ditiru. 3. Harga bahan baku tidak stabil. 3. Peluang. Produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, akan tetapi usaha Bobico ini berbeda dengan ubi yang biasa. Bobico ini produk hasil modifikasi yang sedemikian sehingga menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan makanan-makanan modern. Ubi di zaman sekarang sudah jarang sekali yang memproduksi, sehingga penulis mempunyai peluang yang cukup baik dalam pemasaran, apalagi ubi ini merupakan varian yang baru yang dapat menarik minat konsumen untuk merasakan sensasi baru dari ubi ini. 4. Ancaman. Ancaman yang dapat timbul dari usaha Bobico ini diantara lain 1. Pesaing tidak sehat. 2. Bahan baku yang tidak stabil. 3. Adanya produk serupa dengan kualitas yang baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk penulis. Bab 3. Manajemen produksi. 3.1 Proses produksi. Kegiatan yang penulis lakukan dalam dulang, gelas ukur, baskom, pisau, panci, wajan, perlengkapan, label, sarung tangan plastik, kap plastik, biaya lain-lain. Cara pembuatan. 1. Siapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan. 2. Kupas ubi kemudian cuci lalu kukus hingga matang atau melunak. 3. Haluskan ubi dengan cara ditumbuk dengan menggunakan dulang sampai halus. 4. Setelah ubi halus hingga berbentuk adonan, masukkan garam, tepung tapioka, kemudian tumbuk kembali hingga tercampur rata. 5. Setelah selesai, ambil adonan sesendok dan masukkan gula merah sedikit atau coklat sesuai selera. Sebagai isinya, lalu bulatkan hingga menjadi bola-bola kecil. 6. Panaskan minyak dengan api sedang. Jika minyak sudah siap, baru goreng adonan yang telah dibentuk hingga berwarna coklat keemasan. Setelah matang, angkat lalu tiriskan. 7. Setelah dingin, Bobico bisa ditopping sesuai selera. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.